Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda yang solih dan solihah? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki subtema ketiga dari tema 3, yaitu pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Karena subtema 3 merupakan subtema terakhir dari tema 3, mudah-mudahan Ananda selalu semangat belajarnya ya. Baiklah, langsung saja sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba Ananda amati gambar berikut ini. Kira-kira apa yang Ananda lihat pada gambar tersebut? Terus, apa yang sedang anak tersebut lakukan? Pada gambar tersebut ada seorang bapak penjual sosis bakar dan anak laki-laki ya yang sedang memakan sosis tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah jajanan yang dibeli oleh anak itu pada gambar tersebut itu sehat? Terus, apa yang terjadi pada organ pencernaan kita apabila kita terlalu sering makan makanan yang tidak sehat? Nah, mari kita simak percakapan berikut ini. Aku jadi teringat saat penyakit mahku kambuh beberapa waktu yang lalu. Iya, aku juga masih ingat betapa pentingnya menjaga kesehatan pencernaan ya. Saat pencernaan kita sakit, pastinya tidak akan ada asupan makanan yang maksimal untuk tubuh kita. Kalau aku pernah merasakan sakit gigi, wah, aku betul-betul tidak bisa makan saat itu. Perut terasa melilit karena lapar, tetapi gusiku membengkak karena sakit gigi. Betul, gigi merupakan bagian dari organ penyusun sistem pencernaan kita yang berada di rongga mulut. Gigi, lidah, dan ludah bekerja sama mencabik, memotong, dan menggerus makanan hingga berukuran kecil-kecil. Makanan yang sudah berukuran kecil tersebut dibolak-balik oleh lidah dan dengan bantuan ludah yang menyelubunginya. Makanan dapat dengan mudah meluncur ke dalam esofagus. Kemudian, esofagus dengan gerakan peristaltiknya membuat makanan terus bergerak dan pada akhirnya masuk ke dalam lambung yang dipenuhi dengan cairan asam lambung. Menarik sekali ya perjalanan makanan ini. Jangan lupa saluran pencernaan membantu tubuh memperoleh zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk tumbuh. Tanpa bantuan zat pencernaan, kita tidak akan berkembang dan tubuh kita tidak akan mampu melindungi fungsi-fungsi organ tubuh yang lain. Makanan dibutuhkan agar organ-organ tubuh mampu bekerja dengan baik. Mengingatkanku pada beberapa iklan di televisi yang mempromosikan obat yang dapat membantu mengurangi sakit emah, membantu mengatasi perut yang kembung akibat gas yang berlebih, serta mengurangi panas dalam dan sariawan. Berikut adalah beberapa contoh iklan di televisi yang mempromosikan produknya. Mari kita lihat bersama-sama. Agar betul-betul tumbuh sehat, anak-anak harus betul makannya. Bila perlu, minum Biolisin. Biolisin multivitamin, bantu perbaiki nafsu makan anak. Biolisin Smart, pilihan cermat, memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Biolisin Emulsion, pelihara kesehatan tulang dan gigi anak dalam masa pertumbuhan. Betul Biolisin untuk kita. Emang betul sih? Kalau demam, minum Thermorex. Batuk dan flu, Thermorex Plus. Beda sakitnya, beda obatnya. Tahu
gejalanya obat bisa. Termorex, produksi Konimex. Aduh, kan diare. Nih, Entrostop anak. Bila diare, minum Entrostop anak. Dengan bahan herbal, bantu kurangi frekuensi diare. Stop diare dengan Entrostop. Nah, apa saja isi dari iklan yang telah kita lihat tadi? Ada 3 iklan loh yang telah Bunda paparkan. Iklan yang pertama kira-kira berisi tentang apa ya? Iklan yang pertama itu mengiklankan produk multivitamin untuk nafsu makan, memenuhi kebutuhan nutrisi, dan memelihara kesehatan tulang dan gigi. Kalimat yang digunakan juga sederhana ya, dan mudah diingat. Contoh kata kunci dari iklan yang pertama itu betul biolisin untuk kita. Nah, sesuai dengan ciri-ciri bahasa iklan yang telah kita pelajarin kemarin. Singkat, jelas, mudah dipahami, dan menarik, sehingga bahasa-bahasanya itu terngiang-ngiang di kepala kita, atau untuk menghipnotis agar kita itu selalu ingat dengan iklan atau produk yang akan dijualkan oleh perusahaan tersebut. Wah, ternyata menarik sekali ya kegiatan belajar kita hari ini. Iya dong, sedari tadi aku memperhatikan betapa asyiknya kamu mengerjakan semua tugas. Kamu sampai lupa makan siang ya? Oh iya Benny, aku sampai lupa. Bahaya nih, makku bisa kambuh lagi. Padahal setelah ini kita akan belajar sistem pencernaan. Aku perlu energi agar dapat konsentrasi pada pelajaran berikutnya. Betul sekali Do, tubuh memerlukan energi yang didapat dari makanan yang kita konsumsi dan dicerna oleh sistem pencernaan tentunya. Ayo Do, kamu makan siang dulu. Baiklah, terima kasih ya Ben sudah mengingatkan. Nah, benar sekali apa yang dikatakan oleh Edo. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusunan sel, dan jaringan, dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Salah satu sistem kompleks dalam tubuh adalah sistem pencernaan. Nah, apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan pada manusia? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sistem organ pencernaan dan fungsinya. Nah, di sini sudah ada gambar dari bagian-bagian organ pencernaan pada manusia. Mulai dari yang pertama, yaitu disebut dengan rongga mulut. Rongga mulut merupakan pintu masuk makanan ke dalam tubuh. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Bagian yang berfungsi mencerna makanan di rongga mulut adalah gigi, lidah, dan air liur. Gigi dan lidah mencerna makanan secara mekanik, sedangkan air liur mencerna makanan secara kimiawi. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan, lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan pada saat mengunyah, yang kedua membantu menelan makanan, dan yang ketiga yaitu mengecap rasa makanan. Permukaan lidah kita dapat mengecap berbagai rasa, yaitu rasa manis, pahit, asam, asin, dan gurih. Kelenjar ludah menghasilkan air ludah dan enzim amilase atau petialin. Enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi maltosa. Nah, itulah sebabnya mengapa nasi yang mengandung amilum yang kita kunyah lama-kelamaan akan terasa manis. Nah, bagian organ pencernaan yang kedua yaitu ada kerongkongan. Kerongkongan adalah bagian saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan menyerupai tabung dengan panjang sekitar 20 cm. Jadi panjang kerongkongan ini kira-kira kurang lebih 20 cm.
Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Nah, yang dimaksud dengan peristaltik itu adalah gerakan seperti ini. Jadi diremas oleh dinding kerongkongan. Gerakan inilah yang membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Organ pencernaan yang ketiga yaitu disebut dengan lambung. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan dicerna kembali secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh dinding lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh zat-zat yang dihasilkan oleh kelenjar lambung. Kelenjar lambung menghasilkan enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Dan asam klorida berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Kemudian bagian organ pencernaan berikutnya disebut dengan usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan, yaitu panjangnya 6 hingga 7 meter. Di sepanjang dinding usus halus ini dihasilkan enzim-enzim yang berguna untuk mencerna hasil pencernaan lambung yang masuk ke usus halus. Adapun enzim-enzimnya yaitu yang pertama ada enzim maltase yang berfungsi menguraikan maltosa menjadi glukosa. Kemudian yang kedua ada enzim sukrase yang berfungsi menguraikan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang ketiga enzim laktase yaitu berfungsi menguraikan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dan enzim yang keempat yaitu enzim eripsin yang berfungsi menguraikan pepton menjadi asam amino. Nah, usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, bagian ini disebut dengan usus 12 jari atau duodenum. Panjang usus 12 jari kira-kira 25 cm atau berukuran 12 jari tangan orang dewasa. Nah, pada usus 12 jari atau duodenum ini terdapat enzim-enzim. Yang pertama itu ada enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula sederhana. Kemudian enzim yang kedua itu ada tripsin, berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Dan enzim yang ketiga itu ada lipase, yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian bagian organ pencernaan yang kedua dari usus halus, yaitu bagian ini, disebut dengan usus kosong atau jejunum. Usus kosong terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Dinding usus kosong mempunyai kelenjar yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan tetapi tidak sebanyak di usus 12 jari. Dan bagian usus halus yang ketiga, yaitu pada bagian ini, disebut dengan usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Sari makanan diserap oleh pembuluh darah sehingga masuk ke dalam aliran darah dan selanjutnya darah mengedarkan sari-sari makanan tersebut ke seluruh bagian tubuh manusia. Bagian organ pencernaan berikutnya yaitu ada usus besar. Usus besar bersambung dengan usus halus di rongga perut bagian bawah sebelah kanan. Nah, di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri pembusuk yaitu bakteri Escherichia coli. Proses pembusukan menghasilkan kotoran yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Nah, ini merupakan bagian dari anus manusia. Jadi anus merupakan tempat keluarnya
zat sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh manusia yang sering disebut dengan feses. Nah, itulah organ-organ pencernaan pada manusia beserta fungsi-fungsinya. Nah, itulah dia materi kita pada hari ini. Semoga dapat Ananda mengerti dan pahami. Jangan lupa dibaca-baca lagi materi-materi sebelumnya, dipahami lagi yang belum paham, karena kita akan melaksanakan penilaian harian dan penilaian tengah semester. Oke, itu saja yang dapat Bunda sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.